jika guru lulus PG sebagai pelamar prioritas 1 ini mendapatkan penempatan P3K guru yang lokasinya ini jauh dari rumah. Nah, ketika login ke SSCASN. Baiklah sobat semuanya, nanti ketika pendaftaran P3K Guru 2022 sudah dibuka, maka di sini bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade akan langsung mengikuti mekanisme penempatan ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita masuk dalam kategori, yaitu kita itu ditempatkan, jika kita masuk dalam kategori yaitu penempatan non sekolah induk di dalam instansi yang jumlahnya adalah sekian banyak ini teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti ketika kita itu masuk kepada mekanisme penempatan untuk guru yang sudah lulus passing grade? Nanti kalau misalkan kita itu konsekuensi apa yang akan kita terima jika guru prioritas 1 ini menolak penempatan? Dikarenakan mungkin di sini ada berbagai macam alasan. Yang pertama, misalkan adalah di sini jauh dari rumah ya untuk lokasi sekolah kita. Kemudian yang kedua, mungkin fisik kita yang lemah sehingga kita nggak kuat, atau mungkin juga ada alasan yang lainnya. Nah, kira-kira apakah kita itu bisa memilih formasi dan apakah kita bisa ikut seleksi lagi? Nah, ini kita harus lakukan dengan hati-hati ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini nanti untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade ini adalah sejumlah 193.954 ya. Yang mana di sini nanti akan masuk, ada teman-teman ini terklasifikasi, yaitu yang mendapatkan kuota di tahun 2022, yang mana untuk yang mendapatkan kuota di tahun 2022 ini nanti adalah dibagi ke dalam, yaitu yang ditempatkan di sekolah induknya masing-masing, dan juga ada yang mendapatkan penempatan di sekolah non induk dalam instansi. Tentunya jarak sekolah antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, mungkin saja teman-teman ada yang berpikiran, kalau misalkan saya nanti nggak ingin di sekolah yang di tempat induk saya ingin sekolahnya itu adalah yang dekat dengan rumah misalkan. Nah, itu kira-kira apakah bisa teman-teman? Nah, di sini teman-teman kita akan berbagi informasi, yaitu untuk mekanisme penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang mana untuk alurnya bagi teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas 1, artinya teman-teman yang sudah lulus passing grade, baik itu dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Maka nanti teman-teman prioritas 1 ini tinggal login saja ya, tinggal login saja ke akun SSCASN. Ini adalah karena kita sudah memiliki akun ya sebelumnya, dan untuk seleksi administrasinya nanti menggunakan seleksi administrasi yang digunakan pada tahun 2021 kemarin. Nah, ketika teman-teman P1 ini login ke akunnya, maka nanti akan mendapatkan notifikasi penempatan. Kalau misalkan kita mendapatkan notifikasi penempatan, tentunya nanti untuk penempatan itu yang mengarahkan ini adalah dari Kemdikbudristek teman-teman. Jadi dari Panselnas ini langsung memberikan penempatan kepada kita melalui aplikasi SIM PG P3K yang sudah dirancang ya. Untuk penempatannya itu oleh masing-masing admin instansi SIM PG P3K. Ini ada yang ditempatkan di sekolah induk, ada yang di sekolah ditempatkan di sekolah non induk teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman nanti klik yes, klik iya, nanti lanjutnya ini adalah kita mengikuti proses pemberkasan ya, dengan cara yaitu dimulai dari pengisian daftar riwayat hidup, kemudian kita nanti bisa bertugas di penempatan kita. Kemudian untuk yang kedua, bagi teman-teman yang tidak mendapatkan penempatan, artinya belum bisa ditempatkan di seleksi P3K Guru 2022 untuk mekanisme yang pertama, guru lulus passing grade, maka nanti sesuai dengan yang dijelaskan oleh Juknis ya. Jika kita belum mendapatkan penempatan, ini nanti kita akan ada dua pilihan, yaitu klik yes dan juga klik no. Kalau klik yes berarti nanti kita menunggu, kita tetap sebagai guru honorer ya di sekolah tersebut. Kalau klik tidak, ini nanti kita akan turun prioritas. Kemudian mekanisme seleksinya nanti akan mengikuti ya. Nah, tentunya di sini nanti bagi teman-teman yang sudah mendapatkan penempatan, ini nanti juga akan ada notifikasi juga untuk kita memilih ya, yaitu apakah kita yes ataukah no. Nah, konsekuensi apa kalau misalkan di sini kita klik no teman-teman? Tentunya di sini nanti dari teman-teman yang masuk dalam kategori, yaitu yang misalkan mendapatkan penempatan di sekolah non induk,
atau mungkin juga penempatan di sekolah induk, namun teman-teman berpikir ternyata kalau dipikir-pikir sekolah tersebut jauh dari rumah atau mungkin nggak masuk dalam jangkauan. Nah, maka nanti teman-teman tentunya di sini berharap untuk yang seperti ini. Nah, ketika kita masuk dalam kategori di sini, kita login ke akun SSCSN di bagian penempatan. Kalau misalkan kita klik iya, maka nanti kita lanjut pemberkasan. Kalau misalkan kita klik tidak, ini kira-kira bagaimana? Apakah nanti kalau misalkan kita klik tidak ini, kita nanti akan turun prioritas sehingga kita bisa milih formasi lainnya sesuai dengan keinginan kita atau bagaimana? Nah, di sini baru saja kita dapatkan informasi resmi dari Kemdikbudristek, teman-teman. Terkait tentang hal itu, kita mencoba untuk menanyakannya. Nah, ini adalah untuk pertanyaan yang telah saya sajikan. Yang mana, selamat siang, saya mau menanyakan perihal penempatan guru lulus passing grade seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, jika guru lulus PG sebagai pelamar prioritas 1 ini mendapatkan penempatan P3K Guru yang lokasinya ini jauh dari rumah. Nah, ketika login ke SSCSN, apakah bisa memilih formasi lain dengan cara klik tidak gitu ya? Nah, apakah pelamar prioritas 1 ini wajib bersedia ditempatkan di sekolah yang sudah ditempatkan Kemdikbud? Terima kasih. Ataukah bagaimanakah untuk mekanismenya? Nah, selanjutnya untuk jawabannya adalah seperti ini, teman-teman. Jawabannya adalah: selamat siang, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Ayu. Pelamar prioritas 1 atau pelamar P1, yaitu guru yang sudah lulus passing grade, ini mendapatkan penempatan, ini tidak dapat menolak ya. Jadi yang mendapatkan penempatan di sini nanti entah ditempatkan di mana saja, ini tidak dapat menolak penempatan dan mengikuti seleksi prioritas di bawahnya. Artinya ketika kita menolak penempatan ini, kita nggak bisa menolak ya. Dan kalau misalkan kita menolak ini, kita nggak bisa ikut seleksi di bawahnya, kita nggak bisa turun prioritas di sini, teman-teman. Nah, apabila kita menolak penempatan, maka kita dianggap mengundurkan diri ya dari seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Jadi sudah terjawab dengan jelas, teman-teman, dari admin GTK Kemdikbud bahwa bagi teman-teman di sini yang nanti untuk prioritas 1 itu ditempatkan ya, baik itu di sekolah induk maupun sekolah non induk, maka nanti harus mau ya. Jadi nggak boleh kita itu menolak, karena kalau menolak ini kita dianggap mengundurkan diri ya. Nah, kita dianggap mengundurkan diri dari seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Inilah merupakan sebuah informasi penting, mumpung di pendaftaran P3K Guru 2022 akun SSCSN-nya ini belum dibuka, teman-teman. Jadi kita nanti berpikir panjang, dikarenakan kalau misalkan kita menolak, nggak mau ditempatkan sesuai dengan arahan dari Kemdikbud, maka kita akan dianggap untuk mengundurkan diri ya. Jadi cukup jelas terkait tentang pertanyaan teman-teman selama ini. Tentunya dari Kemdikbudristek sendiri itu melakukan pemetaan untuk penempatan itu melalui admin SIM PG P3K yang ada di bagian instansi masing-masing, entah itu provinsi, kabupaten atau kota, itu sudah memikirkan bahwa kita itu ditempatkan tidak ada yang di pulau jauh-jauh ya. Jadi kita dalam satu instansi untuk penempatannya, sehingga dirasa sudah diperhitungkan dengan matang dari jarak rumah kita dengan jarak sekolah yang akan kita tempati ya. Bagi guru yang sudah lulus passing grade dari sekolah negeri, tentunya dicarikan tempat-tempat yang terdekat, teman-teman. Tentu saja juga dengan sama halnya teman-teman dari lulusan PPG dan juga dari sekolah swasta. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.